Ya, jadi memang ketika kita visit ke beliau, ada pendampingan hukum, itu memang ada pesan dari beliau seperti itu. Kita sampaikan apa adanya, tidak kita kurangi, tidak kita lebihkan, gitu kan. Memang pesan, jadi kita sampaikan. Dan tapi kita nggak usah gimana-gimana gitu menyikapinya, karena sederhana aja. Siapapun kalau merasa keyakinannya diganggu, agamanya dihina, ya, kemudian menemukan fakta untuk itu, maka akan ada kemarahan, akan ada kekesalan, akan ada ghiroh gitu kan. Yang itu memang kanalnya, jalurnya di negara yang berdasarkan hukum, yang melalui hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman warahmatullahi semua. Salwa TV, Mimbar Tube, saling sharing, dan teman-teman YouTube yang lain yang menyiarkan video ini. Alhamdulillah kita ketemu dengan Bang Aziz Yanwar. Mungkin ini pertanyaannya sederhana, Bang. Ya. Kita kan sudah beredar nih di sosial media tentang di situ dikatakan bahwa IB meminta untuk melaporkan saudara YCK karena kemarin soal toa dan gonggongan anjing. Nah, ini di bawahnya itu kan advokat gitu yang menyampaikan. Nah, saya ingin minta klarifikasi dari mungkin kalau klarifikasi kesannya salah ya. Penjelasan lah dari Bang Aziz, karena Bang Aziz kan kuasa hukum. Ya, jadi memang ketika kita visit ke beliau, ada pendampingan hukum, itu memang ada pesan dari beliau seperti itu. Kita sampaikan apa adanya, tidak kita kurangi, tidak kita lebihkan, gitu kan. Memang pesan, jadi kita sampaikan. Dan tapi kita nggak usah gimana-gimana gitu menyikapinya, karena sederhana aja. Siapapun kalau merasa keyakinannya diganggu, agamanya dihina, ya, kemudian menemukan fakta untuk itu, maka akan ada kemarahan, akan ada kekesalan, akan ada ghiroh gitu kan. Yang itu memang kanalnya, jalurnya di negara yang berdasarkan hukum, yang melalui hukum. Sederhana aja gitu. Jadi bukan berarti itu sesuatu yang negatif, itu enggak gitu kan. Ini kan ada aksi, ada reaksi gitu kan, seperti itu. Ada asap, ada api, kan begitu kan. Nah, jadi sesederhana itu aja. Jadi justru pesannya beliau ini menandakan bahwa Habib Rizik ini tetap ya konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan juga menempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi. Dua poin itu yang menurut saya harus digarisbawahi gitu kan. Ya, mendukung Indonesia tanpa penistaan agama. Iya. Iya, menarik ya, ini karena kasusnya lagi sekarang ini bukan kasus sih, maksudnya info soal itu dan tuntutan masyarakat juga cukup besar nih, Bang. Mudah-mudahan ini juga terus berakhir. Nah, ini mungkin dari sisi yang lain nih. Kalau dari sisi Bang Aziz sendiri melihat kasus ini gimana? Ya, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, lebih jauh, karena saya juga tidak mendalami kasus ini, gitu kan. Artinya saya hanya menerangkan kepada pihak Habib Rizik waktu itu terkait dengan ada kabar seperti ini, gitu kan. Nah, kemudian juga saya sampaikan apa sih yang disampaikan. Adapun mengenai itu masuk kategori penistaan agama atau tidak, itu biarlah proses hukum yang menjawabnya. Kemudian pelaporan juga sudah, apalagi kan begitu kan. Nah, saya di sini nggak bisa berkomentar lebih lanjut, tapi ya kalau misalnya memang ada dugaan penistaan agama, harusnya diproses. Seperti itu aja. Jadi komentarnya, kalau misalnya memang ada, harusnya diproses. Nah, kalau misalnya memang proses itu berlangsung, maka pihak penegak hukum harus bertindak ya seobjektif mungkin dan juga seprofesional mungkin, sepresisi mungkin, sebagaimana jargon Pak Kapolri dalam memproses adanya dugaan tindak pidana yang dimaksud, untuk supaya ya tadi ujung-ujungnya saya tegaskan lagi, Indonesia tanpa penista agama. Apakah ada pesan lain selain itu, Bang? Ya, biasa ada. Mungkin lanjutkan pesan untuk masyarakat lah. Iya, mari kita bina persatuan dan kesatuan. Kemudian juga kita lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak. Oke. Ada komentar nggak
IB kemarin soal yang terjadi di India yang kemarin sempat heboh juga Ya. tentang pelarangan kerudung gitu. Ya, Habib Rizik mendukung semua upaya diplomasi, upaya persuasif, upaya yang memang apapun yang harus ditempuh untuk gitu kan menuntaskan tragedi yang ada di India terkait dengan apa namanya itu pelarangan hijab gitu. Itu jelas tindakan diskriminasi terhadap umat Islam, siapapun umat Islam seharusnya ya, bukan cuma Habib Rizik, kita semua gitu kan, bahkan semua masyarakat dunia, semua masyarakat yang cinta dengan keadilan, yang menolak kezaliman, itu pasti tidak terima dengan tindakan-tindakan diskriminatif yang tindakan diskriminatif yang sudah primitif seperti itu kan. Tindakan-tindakan seperti itu yang menurut saya tidak ada tempat di muka bumi ini saat ini, dan ini sangat berbahaya dan wajar ketika masyarakat banyak melakukan protes dan penolakan. Itu wajar, dan Habib Rizik mendukung semua proses tersebut sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan cara-cara yang memang diatur oleh undang-undang. Ya, mungkin ini terakhir Bang, pesan untuk masyarakat lah soal yang pertama tadi soal Kemenak tadi, kemudian yang kedua soal diskriminatif terhadap umat Islam. Pesan Abang kepada masyarakat Indonesia dan mungkin apa yang bisa kita lakukan nih dalam dua kasus ini, khususnya yang karena sekarang masih kalau kita lihat ya sekarang ini seolah-olah setiap ada kasus pasti ada yang dukung, ada yang enggak gitu. Terjadi pembelahan, setiap ini pasti ada terjadi pembelahan gitu. Ya, makanya tadi saya katakan tadi kan, mari kita jalin persatuan dan kesatuan gitu kan. Kemudian juga kita memandang sesuatu dengan proporsional dan objektif gitu kan. Kita tidak bisa dengan ego kita, tapi mari kita lihat, kita tanya hati nurani kita gitu kan. Dan kalau memang ini ranahnya, ada ranah yang memang membutuhkan keahlian dalam pendapatnya, dalam suatu keputusannya, memang mari kita serahkan kepada ahlinya. Terkait penistaan agama ini memang tugas pihak penegak hukum, kalau sudah ada pelaporan ya gitu kan, supaya semuanya ini kondusif dan tidak ada lagi penistaan-penistaan terhadap agama apapun gitu kan. Karena kita harus menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika kita harus jaga seperti itu kan. Dan tentu saja jangan ada penistaan agama seperti itu. Dan kemudian soal diskriminasi juga, Indonesia jelas sesuai dengan konstitusi menolak segala bentuk penjajahan dan diskriminasi gitu kan dari bangsa-bangsa manapun gitu kan. Nah, itu makanya karena diskriminasi itu akan erat hubungannya dengan sikap-sikap zolim, sikap-sikap penjajahan, sikap-sikap company lah gitu kan, sikap-sikap yang memang sudah primitif, yang memang harus kita tolak gitu kan. Karena gimana pun juga keadilan itu harus kita perjuangkan. Tugas kita memang memperjuangkan keadilan dan melawan kezaliman itu. Makanya tapi harus lewat kanal-kanal yang memang konstitusional, lewat jalur-jalur yang memang diatur gitu kan. Biarkah itu domain pemerintah untuk menegur atau melakukan suatu menyampaikan posisinya dan juga memprotes atau apalah istilah-istilahnya yang memang nanti bisa disampaikan yang memang diperlukan terkait dengan tindakan diskriminasi terhadap umat Islam itu. Jadi bukan cuma terhadap umat Islam, tapi apapun yang diskriminatif harus kita sikapi dengan adil dan bijak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Aziz atas waktunya pada kesempatan sore hari ini. Siap. Di atap, di kopi di atap. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini memberikan informasi, penjelasan soal yang beredar di sosial media, soal apa pernyataan Habib Rizik langsung dari advokat beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.